Dapatkan konten eksklusif Bincang Syariah di aplikasi Berkah. Download sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang, kali ini kita kedatangan narasumber yang begitu hebat bernama Kang Muhammad Hanifuddin. Halo Kang Muhammad Hanifuddin. Halo. Selamat siang Nadia. Ya, siang. Gimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat, doanya sehat. Oke, beliau ini Kang Muhammad Hanifuddin adalah seorang peneliti Political Literacy Institute dan alumni Ilmu Politik Universitas Indonesia. Betul ya, betul, Kang? ya. Dan juga beliau ini adalah seorang dosen Darussunnah International Institute for Hadith Sciences. Beliau juga aktif dalam kegiatan peneliti dan aktivis juga di ilmu politik dan juga di ilmu keislaman. Betul ya? Oke, baik Kang Hanifuddin, kita mungkin akan berbincang-bincang terkait bagaimana sih mewujudkan pemilu damai di 2024 nanti. Nah, kita kan tahu nih ya, Indonesia itu akan kembali menggelar pemilihan umum di 2024 nanti. Nah, menariknya, selain memilih wakil rakyat untuk duduk di parlemen pusat dan daerah atau dikenal sebagai pemilihan legislatif, serta memilih presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan, Indonesia juga akan memilih kepala daerah atau pilkada. Nah, sahabat Bincang, berdasarkan data KPU sebanyak 204.807.222 pemilih yang akan menyalurkan hak suaranya di pemilihan serentak 2024 nanti. Tentu ini jumlah yang sangat besar ya. Besar. Bahkan beberapa peneliti menyebut Indonesia menjadi negara ketiga demokrasi terbesar di dunia. Dan pemilunya paling besar. Ya, pemilunya heboh juga ya. Betul. Heboh ya Kang Hanif ya. Kalau di Amerika itu kan negara bagian-bagian ya, jadi tidak serentak. Ini beda dengan Indonesia. Indonesia itu memang paling besar pemilunya yang ada di Indonesia. Provinsi? Iya, serentak provinsi. itu, yang serentak. Ini membedakan Amerika. Amerika di negara bagian kan harinya beda-beda gitu. Itu beda dengan yang ada di Indonesia yang serentak itu. Berarti di Indonesia itu masyarakat dari Aceh sampai Papua di hari yang sama melakukan pemilihan serentak, begitu ya. Ini hebat sekali nih Indonesia. Tapi teman-teman Sobat Bincang, kita tidak boleh berbangga diri dulu nih dari prestasi menjadi negara terbesar ketiga demokrasi di Indonesia. Kita juga perlu waspada, pasalnya mendekati pemilihan umum 2024 sering juga terjadi politisasi agama. Benar ya Kang ya? Betul. Lantas politisasi agama ini tentunya akan menyebabkan konflik juga. Tidak hanya selesai ketika pemilu berakhir, tapi mungkin berkelanjutan juga ya Kang ya. Nah, mungkin kali ini kita akan bertanya-tanya beberapa pertanyaan kepada Kang Hanifuddin. Kita mulai dulu ya Kang ya. Pertama, nanti 2024 itu, tepatnya di hari Rabu 14 Februari 2024, akan diadakan pemilu serentak. Nah, bagaimana nih tanggapan Mas Hanif terkait pemilu serentak di 2024 ini? Pemilu 2024 ini adalah hajatan yang penting ya bagi kita bangsa Indonesia, karena ini menjadi awal dari sesuatu yang sudah ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, di mana 2 periode beliau sudah memimpin bangsa ini, dan bagaimana Indonesia kelanjutannya ini tentunya yang menentukan itu salah satunya adalah momentum 2024 ya. Itu pertama. Terus yang kedua, ini yang patut kita garis bawahi, bahwa kita patut bersyukur sekali sebagai bangsa Indonesia, sebagaimana nanti disinggung oleh Nadia di awal, sebagai negara yang memiliki sistem demokrasi dan memiliki mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Ini adalah salah satu hal yang penting kita tawarkan kepada dunia, karena sebagian scholar, khususnya ilmuwan politik barat, semisal Samuel Huntington, itu awalnya pesimis bahwa demokrasi tidak bisa tumbuh berkembang di negara yang mayoritas Muslim. Tapi Indonesia menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ini sebuah prestasi ya? Betul, bahwa Islam itu kompatibel dengan demokrasi. Ini adalah 2 poin penting ya untuk kita memaknai pemilu 2024 nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna dari pemilu 2024 ini adalah kelanjutan dari keberhasilan kita sebagai bangsa yang ingin menata demokrasinya lebih baik, ingin menatap tata kelola politik yang lebih baik dan demokrasinya lebih solid, atau istilah
di kajian-kajian ilmu politik itu demokrasi yang terkonsolidasi ya. Itu maknanya nanti di 2024 ini salah satunya kita sudah berhasil ya menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia pasca reformasi itu mulai dari 99, 2004, 2009, 2014, 2019 5 kali pemilu itu relatif aman ya, relatif aman. Meskipun ada riak-riak, itu bagian yang niscaya dari sebuah politik ya, dan itu tidak khas Indonesia saja. Tapi poin pentingnya adalah dari 5 penyelenggaraan pemilu ini kita sudah memiliki pengalaman yang lebih baik. Bahkan mulai 2004, 2005 kita melakukan terobosan-terobosan yang penting dalam konteks menata demokrasi kita. Kita punya pemilihan presiden langsung, kita punya sistem pemilihan kepala daerah langsung, itu 2004, kemudian 2005 sampai sekarang ya. Itu adalah salah satu prestasi yang mungkin tidak dimiliki oleh negara-negara lain ya. Semisal misalnya di Amerika ataupun di India yang disebut di awal tadi. Nah, ini adalah hal yang perlu kita syukuri. Salah satunya adalah kita nanti sebagai anak bangsa dan harus semuanya ini menyadari bahwa momentum pemilu 2024 itu harus dirayakan dan harus menjadi pesta demokrasi yang nanti sekali lagi jangan sampai ada hal-hal yang mencederai demokrasi yang selama ini sudah kita bangun secara baik ini. Karena juga ini harga yang mahal ya. Kenapa seperti itu? Karena pemilu-pemilu yang ada di Orde Baru ya, itu sudah 6 kali kita pemilu, tapi banyak peneliti-peneliti semisal William Liddell itu ya yang menyatakan bahwa pemilu-pemilu yang diadakan di Orde Baru mulai 71 sampai 97 itu bukan suatu hajatan demokrasi yang baik ya, yang berkualitas, yang bebas, yang jurdil. Karena di sana ada intimidasi, kemudian ada campur tangan dari pemerintah, dari TNI. Bagaimana dulu salah satu partai yang dekat dengan pemerintah itu menang terus gitu. Itu beda dengan pasca reformasi. Sekali lagi kita patut berbangga ya sebagai generasi muda bahwa demokrasi Indonesia, mayoritas Muslim Indonesia ini adalah salah satu hal yang patut kita syukuri, dan salah satunya kita siap dan memiliki optimis bahwa 2024 nanti menjadi salah satu ajang yang penting bagi kita. Mungkin 3 makna itu kita memaknai bagaimana pemilu 2024 nanti, Nadia. Terima kasih Kang Hanif. Jadi kita juga harus bersemangat ya. Betul. Menuju pemilihan umum 2024. Kita rayakan, tentunya tidak hanya kita rayakan secara berbahagia saja, tetapi juga kita harus menjaga keadilan, kejujuran. Betul. Tentunya tetap waspada ya. Bagaimana tren yang baik ini tidak tercederai gitu. Agar tidak terjadi juga konflik ya. Betul. Nah, Kang Hanif, dalam Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 silam, ada isu politisasi agama. Kita semua pasti pernah mendengar ya, gimana hebohnya Indonesia ketika itu. Politisasi agama, politik identitas. Nah, menurut Kang Hanif nih, menurut perkiraan Kang Hanif, apakah di tahun 2024 ada potensi atau kemungkinan besarnya akan kembali terulang nggak politik identitas atau politisasi agama ini? Untuk sebelum ke jawaban ya, ingin kita garis bawahi dulu bahwa Pilkada DKI dulu yang 2017, kemudian Pilpres Pemilu 2019 itu bagi saya itu momentum yang patut menjadi pembelajaran bagi kita ya. Jadi tidak cenderung kita maknai negatif. Ada sisi-sisi yang tidak baik, iya, kita sepakat itu. Tapi tentunya kita harus optimis bahwa sempat kita terjatuh di titik itu, tapi kita harus menjadikan itu sebagai pembelajaran ya. Itu sehingga perspektif kita tidak serta-merta menyalahkan orang yang mungkin juga butuh belajar untuk bagaimana berpolitik. Betul. Ya, misalnya tadi ditanyakan atau terkait dengan politik identitas, politisasi agama, ini sesuatu yang kompleks ya, dan kita bangsa Indonesia harus belajar dari itu supaya kita punya cara pandang yang lebih luas bahwa ujungnya bahwa politisasi agama, politisasi identitas, primordial, kesukuan, ras, agama itu tidak baik untuk bangsa Indonesia ke depannya. Itu salah satunya adalah dalam momentum pilkada ataupun pilpres. Itu pelajaran penting yang itu bisa kita lihat di momentum 2017 itu gitu. Jadi dari situlah kita bisa belajar banyak. Terus pertanyaannya adalah
Apakah ini nanti terulang atau tidak? Kembali atau Tentunya potensi itu sedikit banyak ada ya, potensi tentunya ada karena ini politisasi agama dan juga politisasi identitas ini sebenarnya elit juga yang bermain, sehingga butuh kesadaran banyak orang dan sekali lagi kalau pemodal ataupun elit ini bermain ya ini potensi berulang. Tapi sekali lagi kita patut untuk saling mengingatkan dan kita patut saling untuk belajar bersama bahwa penggunaan identitas, penggunaan agama untuk berebut kekuasaan itu tidak baik ya. Adapun politik identitas dalam arti yang lebih luas khususnya dalam kajian ilmu politik sebenarnya itu sesuatu yang wajar ya dalam artian identitas itu menjadi salah satu bagian untuk diperjuangkan. Betul. Dan ini nggak hanya khas di Indonesia saja ya, di negara-negara yang lain semisal di Amerika yang sudah tua berdemokrasi itu identitas salah satunya agama, atau di sana juga kulit hitam sama kulit putih itu kan juga menjadi salah satu hal yang senantiasa muncul di momentum-momentum politik ya, sehingga satu sisi kita perlu mewajarkan ini, tapi di satu titik kita tahu bahwa yang berlebihan, eksploitasi yang berlebihan dalam memperjuangkan identitas itu yang nggak baik. Dan ini perlu kita garis bawahi bahwa politik identitas dan agama yang sifatnya itu primordial dan sifatnya itu adalah identitas komunal tertentu, misalnya Muslim dengan identitas Islamnya, Jawa dengan kejawaannya, Cina dengan kecinaannya. Ini wajar untuk memperjuangkan itu. Tapi ingat ini yang harus kita garis bawahi dan perlu kita sampaikan terus-menerus bahwa ingat kita punya identitas nasional yang menyatukan kita. Boleh kita memperjuangkan Islam, boleh kita memperjuangkan Kristen, boleh kita memperjuangkan kebudayaan kita, dan lain sebagainya. Tapi ingat, kita punya payung Pancasila. Berarti politik identitas itu adalah hal yang wajar dalam satu politik, sisi wajar, ya? Satu sisi wajar, akan tetapi tidak boleh juga berlebihan. Betul, kalau sampai menjurus penggunaan identitas untuk memecah belah bangsa ini, betul, kemudian menjelek-jelekan satu identitas dengan identitas yang lain. Kita bangsa Indonesia itu yang multi identitas termasuk agama, sehingga satu sisi wajar masing-masing kan punya identitas yang itu selalu melekat. Identitas itu kan sesuatu yang senantiasa embedded ya, sesuatu yang terlekat dalam diri manusia yang nggak bisa mungkin dilepas gitu. Itu wajar. Tapi satu sisi jangan sampai identitas seseorang itu mencederai, kemudian mengejek, mengolok yang lain, dan juga jangan sampai politik identitas ini dibenturkan antara identitas satu dengan identitas lain hanya untuk kekuasaan. Ya, betul. Kita taruhannya adalah bangsa Indonesia. Kita taruhannya bangsa Indonesia. Sekali lagi, jadi politik identitas atau politisasi agama dalam titik yang sudah seperti itu harus kita nyatakan itu bukan ajaran Islam atau itu bukan ajaran agama, karena agama lebih menekankan kepada kita untuk bersatu, saling menghormati. Dan disitu tadi yang saya singgung di awal bahwa sebenarnya mayoritas Muslim di Indonesia itu ketika memahami Islam secara baik ini sebenarnya punya nilai-nilai yang juga kompatibel dengan demokrasi itu sendiri, menghargai perbedaan, toleransi politik, itu diajarkan oleh Islam. Bagaimana kalau kita ingat Rasulullah dulu bisa menyatukan Madinah dengan keragamannya, itu kan salah satu sunnah Rasul. Jadi perlu kita narasikan bahwa pemilu yang damai, kemudian saling menghormati pilihan politik, bisa bekerja sama dengan sesama anak bangsa meskipun beda etnis, beda keagamaan, itu adalah sunnah Rasul. Sekali lagi, itu adalah sunnah Rasul. Sebagaimana itu tergambar di Madinah awal, Kanjeng Nabi punya piagam Madinah yang menyatukan dengan berbagai macam agama untuk memperjuangkan, mempertahankan, membangun peradaban Madinah. Nah, sehingga pemilu ini bagian dari itu. Kalau kita maknai secara lebih luas ya, bagaimana Islam itu bisa berdemokrasi secara baik. Cuma sekali lagi balik ke 2017 itu tadi, itu menjadi titik pembelajaran bagi kita bersama, sehingga nanti menatap 2024 kalau ada potensi, ada sebagian elit atau sebagian pihak yang memainkan isu agama, kita sebagai masyarakat luas sudah kebal gitu loh. Jangan sampai perbedaan pilihan politik itu mencederai kita yang awalnya satu majelis kemudian nggak bertegur sapa. Satu rumah kemudian cerai juga, betul. Bahkan satu Islam saja, mohon maaf ini perlu kita, karena ini fakta.
Satu, sama-sama Islam, sama-sama syahadat, sama-sama mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah. Kanjeng Nabi ini adalah Muhammad Rasulullah. Tapi hanya beda pilihan politik, itu jenazahnya nggak disolati dalam satu masjid. Ini fakta yang harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa politisasi agama sampai sejauh itu sudah tidak sehat. Gitu. Itu tidak sehat. Adapun kita ingin bagaimana Islam itu bisa memberikan andil untuk mengatasi masalah-masalah negara, itu penting gitu. Bagaimana Islam mengatasi korupsi, bagaimana Islam mengatasi kemiskinan, bagaimana Islam mengatasi terkait dengan pemerataan pendidikan. Nah, itu yang perlu kita dorong, jangan hanya sekedar masalah pemilihan yang di situ beda sikap kemudian jenazahnya tidak boleh disalati. Nah, di titik itu yang harus kita garis bawahi, dan nanti 2024 berulang atau tidak, kalau seandainya ada elit yang memainkan itu, kita sudah kebal dan sudah tahu itu ya. Dan itu sekali lagi salah satu pembelajaran penting bagi kita untuk menatap 2024. Jawaban yang sangat menakjubkan sekali nih dari Kang Hanif ya. Jadi, dan ini satu lagi Nadia, ini perlu kita sampaikan juga ke publik bahwa yang saya sebut elit tadi itu bukan pepesan kosong, yang dalam artian beberapa riset, salah satunya kalau kita riset, kutip risetnya PPM ya, Merit, itu mengumpulkan data Twitter 10 tahun dari 2009 sampai 2019. Data Twitter ya, menggunakan big data. Itu di tahun-tahun politik ya, di tahun-tahun politik, grafik adanya politisasi agama atau narasi politik yang beririsan dengan agama itu naik tinggi. Tapi nanti di tahun-tahun yang nggak tahun politik turun, nanti ketika mendekati tahun politik naik lagi. Itu misalnya tahun-tahun mendekati tahun 2004, mulai 2003 udah mulai naik di Twitter ini. Permainan saling ecek-mengecek dengan menggunakan simbol-simbol agama. Tapi nanti melandai lagi 2005, 2006 gitu, 2007, 2008 naik lagi sampai 2009 gitu. Nah, nanti juga 2014, juga kemarin 2019 itu. Nah, maksud saya adalah kita sebagai masyarakat generasi muda itu harus paham bahwa ada beberapa elit yang nggak baik. Sekali lagi kita doakan, tapi elit-elit ini kita doakan supaya sadar, bolehlah berebut kekuasaan, tapi jangan sampai menggunakan politisasi agama itu yang efeknya di akar rumput itu nggak cepat sembuh ya. Ini beda dengan elit. Kita ingat pemilu 2019 itu kan antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo ya kan? Yeah. Tapi selang beberapa bulan ketika sudah terpilih, itu bagaimana Pak Prabowo juga akhirnya merapat ke kabinet. Betul. Kemudian yang terakhir wakil beliau Pak Sandiaga Uno juga merapat juga. Iya. Ini di tingkat elit cepat sekali rekonsiliasinya. Setelah pemilu langsung berdamai. Bekerjasama. Ini beda di akar rumput. Yang kita orang bawah itu merasakan nggak mudah gitu loh, nggak mudah. Betul. Untuk menyelesaikan sisa-sisa persaingan dulu itu. Nah, sehingga sekali lagi kita berharap elit-elit kita juga bijak, karena di akar rumput itu bekasnya sangat terasa gitu. Oke, baik. Jadi sahabat bincang, kita semua tahu bahwa kejadian di masa lampau itu 2017 dan 2019 tidak hanya ada sisi negatifnya saja, tetapi juga menjadi pembelajaran ya, betul. Agar tahun 2024, tepatnya 2023 menuju 2024 ini kita lebih waspada, kita lebih jangan sampai kita gampang nih kena korban politisasi agama. Mungkin bahasa saya kita lebih dewasa berpolitik. Betul. Ya. Kita harus lebih dewasa. Setelah kita jatuh bangun, kita punya pengalaman 2017-2019, kita lebih dewasa dalam berpolitik gitu. Sebagaimana kita beragama juga perlu kita beragama itu secara dewasa. Mungkin diksi itu yang saya pilih. Kita harus lebih berdewasa ya. Betul. Oke. Baik Kang Hanif, untuk pertanyaan selanjutnya, gini Kang Hanif, gimana sih kenapa politik identitas itu seringkali menjadi sumber konflik dalam pemilu? Betul. Ya, sebagaimana saya singgung di awal ya, bahwa masing-masing individu itu memiliki identitas yang melekat dalam dirinya. Dan ini kalau dalam kajian-kajian ilmu politik, di sana ada 3 tipologi pemilih ya, bagaimana seseorang warga itu menentukan pilihannya. Itu adalah ada 3 model, model sosiologis, model psikologis, sama rasional. Nah, di titik sosiologis sama psikologis itulah identitas agama, identitas ras itu berada. Sehingga siapa yang tidak marah
ketika identitasnya itu diusik oleh orang lain. Betul. Siapa yang psikologisnya itu tidak terusik ya ketika identitas primordialnya itu diserang oleh orang lain. Nah, disinilah konflik itu akan muncul ya, masing-masing membela identitasnya gitu. Nah, meskipun di satu sisi kita juga harus mewajari bahwa ketika ada warga negara yang memiliki pilihan politik, memiliki sikap politik yang berdasarkan hal-hal yang sifatnya sosiologis, hal-hal yang sifatnya psikologis, itu sesuatu yang wajar. Misalnya orang Jawa kemudian memilih calon presiden yang Jawa karena sama-sama Jawa, itu juga sebenarnya wajar juga gitu. Tapi nggak baiknya atau nggak wajarnya adalah ketika orang Jawa ini merasa orang Jawa lah yang berhak menjadi presiden misalnya, lebih baik gitu. Begitu juga misalnya orang Muslim itu lebih suka atau lebih memilih calon yang Muslim, itu silakan, itu haknya. Tapi jangan sampai merasa bahwa yang nggak Muslim itu nggak berhak untuk dijadikan pilihan. Nah, ini yang satu hal yang dua sisi ya sebenarnya. Dua sisi yang harus kita lihat secara lebih utuh sehingga kita bisa memaknai politik identitas, politisasi agama itu secara lebih utuh. Di satu sisi itu kewajaran, tapi di satu titik ketika sudah sampai pada hal-hal yang mengandung unsur untuk menyudutkan identitas yang lain, itu yang harus kita katakan itu tidak baik gitu. Berarti kalau kita memahami politik identitas ini dari dua arah yang utuh, tentunya akan tidak terjadi ya konflik dalam pemilu 2024 nanti. Tapi ini kan butuh proses ya, karena warga Indonesia kan yang tadi memilih di 2024 nanti berjumlah 204 juta sekian, kalau dibulatin berarti 205 juta ya. Itu kan beragam ya, beragam latar belakang pendidikannya, latar belakang pengalamannya, latar belakang tingkat literasi politiknya ya. Kalau dalam kajian ilmu politik itu berbeda, tidak sama. Dalam artian begini, dalam kajian-kajian ilmu politik khususnya dalam tema literasi politik itu ada tiga hal yang saling berkelit-kelindan. Salah satunya adalah knowledge, yang kedua adalah attitude, dan yang ketiga adalah skill. Khususnya yang knowledge ini, 205 itu knowledge-nya kan tidak sama. Betul. Tidak sama. Atau kedewasaannya tidak sama dalam berpolitik. Mungkin dalam sisi pengetahuannya baik, tapi attitude-nya juga nggak baik. Misalnya dia sebenarnya guru besar ilmu politik misalnya, paham betul politik, tapi attitude-nya nggak bagus. Betul. Sehingga berani dan tega ya, menggunakan identitas keagamaan itu untuk berebut kekuasaan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan ya. Jadi di satu sisi kita berharap ketika orang memiliki tingkat melek politik yang lebih baik, itu juga nanti berkaitan dengan attitude-nya dalam kehidupan berpolitik gitu. Nanti lanjutannya adalah skill. Nah, jadi dari sekian warga Indonesia yang jumlahnya 205 juta itu kan tingkatnya berbeda, attitude-nya berbeda, knowledge-nya berbeda. Nah, kita bagaimana memperbesar jumlah warga negara yang memiliki tingkat knowledge yang bagus, kemudian attitude yang bagus, skill juga yang bagus. Jadi skill itu keterampilan untuk menyampaikan ide dan gagasan politiknya. Itu termasuk sisi dari literasi politik. Jadi kadang kan orang itu memiliki knowledge yang bagus, attitude yang bagus, tapi skillnya, cara menyampaikannya. Sehingga ini juga memicu adanya konflik itu tadi, adanya riak-riak. Tapi sekali lagi ya, ini tadi kalau kita lihat pasca reformasi sampai sekarang kita relatif baik dan kita relatif bisa belajar dari beberapa momentum-momentum itu, Nadia. Baik, tadi sudah disinggung juga ya oleh Kang Hanif bahwasanya masyarakat Indonesia dari Aceh sampai Papua 205 juta jumlahnya mempunyai beragam attitude, beragam knowledge, beragam skill. Nah, Kang Hanif nih, apa nih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir praktik politik identitas ini? Betul. Ini tentunya bisa kita gunakan dari dua pendekatan ya, pendekatan elit atau pendekatan massa. Kalau pendekatan elit berarti bagaimana kita mengharap elit-elit bangsa ini itu bisa mengajari masyarakat Indonesia yang jumlahnya banyak itu bagaimana berpolitik yang berintegritas. Betul. Elit di sini bisa elit politik itu, politisi itu sendiri ya, pucuk-pucuk pemimpin partai itu bagaimana tidak tergoda untuk menggunakan identitas agama itu untuk berebut kekuasaan.
ya, karena beberapa survei, beberapa penelitian sebenarnya mengungkap bahwa di wilayah-wilayah tertentu itu sebenarnya yang menggunakan politisi agama itu ya segelintir elit gitu. Nah, kita berharap itu elit dari pucuk-pucuk kepemimpinan partai kita harus kita berharap itu yang harus kita lakukan dan kita dorong terus. Termasuk juga mendorong bagaimana elit-elit agamawan ya. Betul. Baik di lintas agama ini tentunya nggak hanya Muslim meskipun mayoritas Muslim, tapi juga semua agamawan itu memiliki kesadaran yang sama bahwa jangan sampai menjadi tokoh yang malah mengompor-ngompori umatnya. Betul. Nah, jangan sekali menjadi tokoh yang mengompor-ngompori umatnya untuk menggunakan agama itu sebagai alat untuk berebut kekuasaan yang itu sifatnya sementara. Nah, ini kalau kita menjawab bagaimana kita mengatasi atau meminimalisir ya politisasi agama tadi dari pendekatan elit. Nah, kalau pendekatan massa tentunya kita butuh bagaimana tingkat literasi masyarakat itu semakin baik. Ya, dan itu sekali lagi tidak sehari dua hari jadi ya. Betul. Karena tingkat tadi ya pengetahuan, kemudian attitude, kemudian skill itu membutuhkan proses dan membutuhkan waktu, membutuhkan keteladanan ya, sehingga massa ataupun masyarakat nanti kalau ada 1-2 percikan yang ditiupkan oleh elit, masyarakat itu nggak mudah terbakar gitu. Ini beda dengan ketika kondisi masyarakat awam ya, awam politik itu masih belum punya tingkat literasi politik yang baik, ketika disulut sedikit saja itu kan mudah meledak atau mudah terbakar gitu, mudah dimobilisasi kalau istilah dalam kajian ilmu politik. Padahal yang kita butuhkan itu adalah partisipasi. Jadi ada 2 terminologi yang harus kita ketahui antara mobilisasi sama partisipasi. Nah, kalau mobilisasi itu warga masyarakat itu nggak sadar dan nggak tahu. Dia hanya dimobilisasi aja gitu untuk memilih 1 atau 2 yang disodorkan tanpa tahu kenapa harus memilih itu, kenapa tidak memilih yang lain misalnya. Ini beda dengan partisipasi. Jadi partisipasi itu dengan sadar menentukan mana yang layak dipilih, menentukan mana wakilnya yang nanti akan menyalurkan aspirasinya secara sadar dan tidak dimobilisir oleh orang tertentu. Termasuk ini yang menjadi PR kita kan PR terkait dengan money politik. Tapi ini mungkin bahasan lain, podcast lain ya, karena kita baru fokus di politik identitas. Betul. Ya. Karena money politik itu juga menjadi sandungan besar bagi konsolidasi demokrasi Indonesia. Ini tergambar gini, kalau Pak Saiful Mujani itu punya buku disertasi yang bagus sekali terkait dengan Muslim Demokrat. Terus kemudian punya buku lagi penelitian yang bagus lagi juga ditulis tim, itu judulnya Kuasa Rakyat. Yang di situ temuan yang disodorkan bahwa pasca reformasi di Indonesia itu rakyat yang berkuasa, dalam artian yang menentukan tampuk kepemimpinan siapa itu adalah rakyat. Ini beda dengan Orde Baru Pak Harto, yang menentukan kan Pak Harto, siapa yang duduk di DPR pun juga Pak Harto ya kan. Tapi kalau pasca reformasi itu rakyat yang berkuasa. Tapi disertasinya Mas Burhan, ini juga scholar politik di Indonesia juga di FISIP UIN ya, itu memiliki disertasi yang bisa menjadi tandingan yang judulnya adalah kuasa uang. Dalam artian apa? Yang menentukan politik Indonesia itu bukan rakyat, tapi adalah uang. Pemodal, siapa yang punya uang itu dengan data-data yang konkret ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang menjadi PR kita ke depannya. Selain kuasa uang, kuasa rakyat ternyata digerus dengan kuasa uang. Tapi sekali lagi ini podcast di sesi yang lain. Nah, kita lanjut lagi ke yang politik identitas. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Kang Hanif ya. Bagaimana tadi kan Kang Hanif sempat singgung juga untuk mewujudkan pemilu damai di 2024 nanti kita butuh 2 sisi nih. Betul. Yang harus saling bekerja sama dari sisi elit dan dari sisi masyarakatnya ya Kang Hanif ya. Elit juga harus menyadari bahwa politisasi agama itu tidak bagus dan juga masyarakat harus memperbanyak literasi sehingga tidak mudah dimobilisasi begitu ya. Jadi selanjutnya, lalu bagaimana nih peran utama partai politik, kandidat, dan pendukung dalam menjaga atmosfer damai selama proses pemilu, Kang Hanif? Tadi itu pertanyaan lebih spesifik ya, tadi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Berarti partai politik, kemudian elitnya, kemudian pemilihnya. Kalau kita bicara terkait dengan pemilu kan ada tiga elemen yang harus
harus memiliki kesadaran yang sama ya. Yang pertama adalah penyelenggara pemilu. Ini ada 3, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Ini yang juga harus tahu ya dan punya komitmen ya untuk menciptakan pemilu yang luber dan juga jurdil, dan salah satunya adalah menjauhi politik identitas itu. Bawaslu misalnya kalau menerima laporan itu juga harus gerak cepat. Tanggap, bahkan mungkin antisipatif ya, itu lebih bagus misalnya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua adalah peserta pemilu ini mencakup partai politik dan juga kandidat yang dicalonkan. Dan yang ketiga adalah pemilih ya warga masyarakat yang 205 juta tadi, 205 juta itu tadi. Nah, tiga elemen ini ya harus memiliki perspektif yang sama. Bahwa pemilu Indonesia 2024 itu adalah momentum penting berharga yang harus dirayakan dengan kedewasaan berpolitik, menjauhi hal-hal yang sifatnya menggunakan politik identitas baik agama ataupun lainnya ya, yang menjurus pada perpecahan. Sekali lagi, yang menjurus pada perpecahan. Yuk kita menggunakan payung yang lebih tinggi lagi, dan itu yang nasionalisme, itu yang ditinggalkan oleh founding father kita. Kita punya Pancasila. Kita agama kita berbeda-beda, oke, kita bisa berdampingan, kita boleh memperjuangkan itu, tapi ingat ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui adanya keragaman yang ada di Indonesia, dan juga misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemudian persatuan Indonesia. Ini kan hal-hal yang prinsipil gitu, yang prinsipil yang menjadi prinsip atau payung bagaimana kita memperjuangkan identitas primordial kita gitu. Nah, kalau 3 elemen itu memiliki kesadaran ke arah situ yang semakin berkualitas, tentunya ini upaya yang penting kita lakukan. Salah satunya tadi partai politik gitu. Partai politik, meskipun kemarin beberapa bulan yang lalu ada salah satu partai yang memang dari awal ingin mengikuti pemilu 2024 dengan menggunakan politik identitas, tapi kan sudah ramai itu yang menanggapi, dan sudah nggak ada isu itu lagi. Dan termasuk ini kita apresiasi ke 2 ormas yang ada di Indonesia ya, yang besar ya. Tentu ormas-ormas yang lain kita apresiasi, dari PBNU ataupun Muhammadiyah itu juga sudah sepakat bahwa kita ingin menjauhi politik identitas di tahun 2024. Nah, itu adalah kesadaran itu perlu kita turunkan ya. Betul. Kita turunkan ke jamiahnya masing-masing, ke anggotanya masing-masing, baik di NU ataupun di Muhammadiyah, atau ormas lainnya, ormas lain, ataupun nanti kader-kader NU, kader-kader Muhammadiyah yang ikut partai politik juga. Nah, itu juga harus kita garis bawahi. Nah, termasuk yang partai politik, elitnya, kemudian anggotanya, itu termasuk yang harus memikul tanggung jawab bahwa menjauhi politik identitas. Dan ini yang sebenarnya sudah sering kita dorong, dan pelan-pelan itu mewujud ya, bagaimana perdebatannya itu tidak terkait agama dan suku ya, tapi perdebatannya bagaimana visi misi, bagaimana program kerja. Betul. Dan ini kita patut bersyukur, meskipun sekali lagi ini nggak sehari 2 hari jadi ya tradisi ini, tapi kita sudah punya tradisi debat calon presiden. Itu adalah sesuatu sistem yang bagus ya, baik dari sisi calon presidennya, calon wakilnya, itu kan kita punya itu. Betul. Dan itu yang perlu kita dorong, dan masyarakat kalau bisa ya debatnya itu masalah visi misi sama program kerja, tidak visi misi agamamu apa, sukumu mana gitu. Apa, dan itu sekali lagi kita dorong terus supaya tingkat kedewasaan bangsa Indonesia itu semakin baik. Jadi tadi Kang Hanif sudah menyebutkan ya contoh konkret nih dari lembaga-lembaga NU dan Muhammadiyah yang langsung segera mengantisipasi politik identitas ya tadi di beberapa bulan sebelumnya. Lalu pertanyaan yang lebih spesifik lagi nih Kang Hanif, apa sih langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mencegah konflik dan kekerasan selama masa kampanye nanti dan pemungutan suara? Oke. Tentunya pemerintah ya, itu tadi kan kalau dalam konteks pemilu tadi masuk ke penyelenggara pemilu. Betul, ya. Betul. Di situ sudah ada KPU-nya, kemudian Bawaslu-nya, DKPP-nya. Nah, ini perlu bekerja secara profesional, kemudian bagaimana prinsip luber dan jurdil. Nah, ini mungkin anak-anak muda sekarang jarang mendengar ini. Luber dan jurdil itu kan prinsip pemilu yang ada di Indonesia ya. Luber itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.
ini ya harus dimulai dari pemerintah yang dalam hari ini sudah diturunkan menjadi KPU ya, karena itu penyelenggara kan harus netral, tidak ada kaitannya dengan pemerintah sebelumnya. Nah, itu harus memastikan hal itu. Dan yang kedua, ini kejelasan kemarin yang sempat menjadi isu nasional bahwa akan ada penundaan pemilu, kemudian ada penambahan masa jabatan presiden. Nah, itu kami kira meskipun kemarin sedikit berlarut-larut, tapi pemerintah kita, khususnya Pak Jokowi, sudah tegas bahwa tidak ada perpanjangan. Karena itu sesuatu yang nggak baik untuk demokrasi kita. Karena demokrasi yang baik salah satu indikasinya adalah adanya pemilu yang diselenggarakan secara reguler, teratur dan tepat waktu gitu. Karena ini masalah 5 tahun. Betul, ini masalah penting. Kalau sudah dibatasi 2 periode ya sudah. Betul. Kalau nanti ada upaya amandemen dan sebagainya, itu memicu riak-riak ya, perebutan kekuasaan dengan memainkan undang-undang gitu. Dan kemarin Pak Jokowi sudah memastikan itu, dan kita sudah punya tanggal untuk mengadakan pemilu 2024. Nah, ini salah satu contoh sederhana pemerintah harus melakukan hal-hal yang sifatnya seperti itu ya. Mungkin itu. Berarti kita juga sudah melihat secara konkret ya bagaimana pemerintah ikut andil dalam menciptakan pemilu damai di 2024 nanti. Terakhir nih Kang Hanif, untuk masyarakat, untuk rakyat, apa sih pesan Kang Hanif nih untuk masyarakat sebagai pemilih nanti di pemilu 2024? Tentunya tadi kata kuncinya kita harus berpartisipasi tapi tidak dimobilisasi ya. Partisipasi kita sangat penting untuk bangsa ini, termasuk menentukan A atau B itu kan rahasia tadi ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memiliki kedewasaan berpolitik. Pilihan kita boleh berbeda, tapi bukan berarti perbedaan pilihan politik itu kemudian memecah belah persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan di pilkada atau pemilu sebelumnya yang sudah tadi kita bahas di awal, itu perlu kita jadikan sebagai pembelajaran yang baik untuk menatap pemilu-pemilu berikutnya. Karena sekali lagi demokrasi Indonesia yang terkonsolidasi itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu, dan kita kan relatif baru ya pasca reformasi 99 sampai sekarang itu relatif baru. Dan ini kita harus sadar ya bahwa demokrasi itu memang ada potensi ada titik balik demokrasi itu membusuk gitu. Awalnya sudah kuat tapi bisa turun kualitasnya. Kalau kita lihat pengalaman negara lain seperti Amerika misalnya, bagaimana Amerika dulunya dikatakan sebagai kampion dalam berdemokrasi, tapi ketika momentum Donald Trump itu naik, itu kan juga penggunaan identitas atau populisme itu juga naik. Dalam artian apa? Demokrasi yang awalnya sudah baik itu pun juga bisa terterpa oleh virus-virus yang membunuh demokrasi itu. Nah, sehingga di Amerika itu kan sudah ada buku yang bagus sekali, yaitu terkait dengan bagaimana demokrasi itu bisa mati, bagaimana membunuh demokrasi. Salah satunya adalah yang meninggalkan prinsip-prinsip berdemokrasi itu sendiri. Salah satunya prinsip mendasar demokrasi adalah kebebasan dan menghargai pilihan politik. Dan ini jangan sampai menjadi titik untuk terpecah belah. Gitu. Mungkin itu Nadia yang bisa kita jadi respon. Tadi ada 2 kata kunci penting nih bagi sobat-sobat partisipasi nanti di pemilu 2024. Pertama yaitu kita harus berpartisipasi tapi jangan sampai dimobilisasi. Gitu ya, betul, Kang Hanif ya. Tentunya kita menginginkan pemilu yang damai di 2024 nanti. Kita menjunjung tinggi harga mahal demokrasi ya, jangan sampai ada kejadian-kejadian atau konflik yang menciderai demokrasi itu sendiri. Oke, Sobat Bincang, tadi kita telah berbincang dengan Kang Hanifuddin, sangat banyak sekali ya wawasan yang kita dapatkan dari beliau. Tentunya kita podcast ini membantu masyarakat semuanya untuk lebih dewasa lagi menyikapi politik, menyikapi tahun-tahun 2023 dan 2024. Oke, saya sebagai MC di sini ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya bersama Kang Hanifuddin, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.